Evolusi Dewa Part 53. Novel fiksi bela diri dan kultivasi dilanjut. Dengan suara serak cerita dimulai. Di alun-alun. Pada saat ini, setelah Teng Yuan diserang oleh Samsara Martial Will, lautan kesadaran spiritualnya tampak seperti dihantam oleh sebuah pentungan. Seluruh orang itu berputar dalam sekejap, dan badannya membeku, berdiri di tempat tanpa bergerak. Ada sedikit rasa sakit di wajahnya yang pucat. Tidak bagus. Ketika dia melihat ekspresi Teng Yuan yang tiba-tiba tidak normal, Kung Fu, yang sedang menonton di panggung, mengubah wajahnya dan merasa ada yang tidak beres. Sebagai pemimpin sekte Lingmen, dia tahu betul tanda-tanda ini. Itu adalah situasi diserang oleh jiwa. Kung Fu menatap Lin Haotian dengan heran, tetapi melihat bahwa pupil matanya menunjukkan pusaran hitam dan putih. Di kedalaman pusaran itu, ada jejak pola hukum misterius, seolah-olah itu adalah mahakarya langit dan bumi, ajaib dan alami. Mata Samsara. Melihat ini, pupil Kung Fu bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan napas. Hou Tiansheng dan Lu Mingxuan, dua sosok besar di panggung batu, juga melihatnya saat ini. Mereka menatap Lin Haotian dengan linglung, dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan di mata mereka. Dalam seni bela diri, ada semua jenis teknik pupil, semua jenis aneh dan ganjil. Sejak terbentuknya sistem seni bela diri manusia, telah terjadi reinkarnasi misterius. Nasibnya sulit, jika dia membangkitkan mata reinkarnasi, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia pasti akan menjadi master seni bela diri. Pemilik terakhir mata reinkarnasi adalah pendiri sekte Jiuxuan. Ketika dia meninggal, dia menetapkan aturan sekte. Ketika lonceng berbunyi, putra suci akan muncul. Sesuai dengan aturan sekte ini juga, selama bertahun-tahun, tidak peduli apa yang dikatakan dunia luar, sekte Jiuxuan tidak pernah membentuk putra suci. Tanpa diduga, apa yang disebut bunyi lonceng sebenarnya berarti kelahiran reinkarnasi berikutnya. Tripod lonceng yang digunakan untuk penilaian tampaknya merupakan alat khusus yang disiapkan untuk pemilik mata reinkarnasi. Tidak peduli seberapa berbakat orang lain, mereka hanya dapat membuat lebih banyak suara. Namun, reinkarnasi sama sekali berbeda, dan dapat meledak dengan satu pukulan. Saat pikiran mereka berubah, Hou Tiansheng dan yang lainnya tiba-tiba merasakan pencerahan yang tiba-tiba. Mungkinkah Lin Tian juga tahu cara menyerang jiwa? Melihat ini, para murid sekte Jiuxuan di luar lapangan tercengang. Hanya dengan satu tatapan, dia merobohkan kejeniusan sekte Lingmen. Bagaimana dia melakukannya? Tepat saat semua orang terkejut, Lin Haotian tiba-tiba bergegas keluar, dan langsung berubah menjadi serangkaian bayangan dan bergegas menuju Teng Yuan. Bang! Sebuah pukulan meledakkan udara dan menghantam dada lawan dengan keras. Kekuatan getaran yang hebat mengalir ke dalamnya dari tinju, seolah-olah ada suara tulang patah. Kemudian, badan Teng Yuan langsung terguncang dan terbang mundur. Bang! Pada saat ini, dua sosok dalam pertempuran sengit tidak jauh juga membuat suara berat. Segera, sosok yang acak-acakan terbang mundur sambil berteriak. Orang itu adalah kejeniusan sekte Tianjian, Zhang Gang. Arah penerbangan mundurnya persis sama dengan Teng Yuan. Di bawah tatapan kaget semua orang, keduanya bertabrakan dengan keras di udara dan jatuh ke tanah pada saat yang sama. Melihat ekspresi mereka yang memuntahkan darah, jelas bahwa mereka semua terluka parah dan tidak dapat bertarung lagi. Pertarungan antara kedua belah pihak berakhir pada saat yang sama, tanpa satu kesalahan pun. Melihat pemandangan ini, sorak-sorai pecah satu demi satu di lapangan. Bagus sekali, kamu sangat tampan. Para murid sekte, baik pria maupun wanita, berteriak seperti orang gila. Pertarungan semacam ini untuk mengalahkan musuh dari sekte luar tampaknya merangsang rasa superioritas dan semangat tinggi mereka. Terutama penampilan Shen Jin benar-benar di luar harapan kebanyakan orang. Tidak seorang pun mengira bahwa murid baru sekte yang tidak dikenal ini benar-benar akan mengalahkan kejeniusan generasi pertama dari generasi muda sekte Tianjian. Dua master sekte, terima kasih. Hou Tiansheng tidak menyembunyikan senyum di wajahnya. Dia menghadap Lu Mingxuan dan Kung Fu, menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, menurut perjanjian sebelumnya, kuota untuk daftar bakat perlombaan tahun ini masih milik sekte Jiuxuan kita. Pada saat ini, wajah kedua master sekte itu tidak diragukan lagi sangat jelek. Sorak-sorai di lapangan, seperti suara menusuk dari kaca yang dipotong, terus-menerus mengenai gendang telinga mereka.
Saya harap ketika saatnya tiba, Anda, Sekte Jiuxuan, tidak akan kehilangan muka untuk ras manusia kita. Mereka mendengus dingin, dan mereka berdua segera pergi dari sini bersama para junior mereka. Dua Master Sekte, saya tidak akan mengantarmu pergi. Hou Tiansheng tertawa keras, kegembiraannya meluap. Di sekte itu, dua jenius seni bela diri tiba-tiba muncul entah dari mana, dan memenangkan 2 tempat dalam daftar bakat ras. Sebagai kepala sekte, dia jelas sangat gembira dengan acara yang begitu membahagiakan. Emosi itu bahkan mengalahkan rasa sakit karena kehilangan seorang murid tadi. Di alun-alun, Lin Haotian dan Shen Jin saling memandang. Perasaan kemenangan membuat sudut mulut mereka tanpa sadar tersenyum. Sial, kenapa aku tersenyum padanya? Shen Jin bereaksi, menarik kembali pandangannya, dan mendengus diam-diam. Saudara Shen Jin, kamu sangat hebat. Baru setelah Shen Xin menerkamnya seperti burung yang gembira, rasa dingin di hatinya mencair lagi. Lin Haotian menatap Shen Jin dengan aneh, dan merasa bahwa dia mengenal orang ini. Namun, dia tidak tahu dari mana perasaan itu berasal. Saya sangat senang bahwa kalian berdua telah membawa kehormatan bagi sekte hari ini. Hou Tiansheng tampak senang, menatap Lin Haotian dan Shen Jin, dan berkata sambil tersenyum, berikan masing-masing dari kalian pil roh kudus tingkat 9 dan 100.000 poin kontribusi sekte. Desis. Mendengar ini, kerumunan di lapangan langsung tersentak. Pil roh kudus tingkat 9. 100.000 poin kontribusi sekte. Keduanya adalah sumber daya yang sangat besar. Hanya pil roh kudus tingkat 9 saja sudah cukup membuat orang iri. Ramuan tingkat atas semacam itu sangat langka. Dengan berdirinya Sekte 9 mendalam, hasil tahunannya terbatas. Oleh karena itu, meskipun ada lebih banyak poin kontribusi sekte, itu tidak dapat ditukar. Kecuali jika seseorang memberikan kontribusi yang tak terbayangkan bagi sekte, atau dipromosikan ke tingkat tetua, seseorang akan cukup beruntung untuk mendapatkannya. Tiba-tiba, semua murid Sekte 9 mendalam yang hadir memiliki mata yang berkedip, penuh dengan rasa iri. Beberapa dari mereka telah menjadi murid di sekte tersebut selama lebih dari 10 tahun, belum lagi pil roh kudus tingkat 9, bahkan ramuan tingkat 6 tidak dapat diperoleh. Namun, 2 murid baru di depan mereka dengan mudah mendapatkannya. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Tetapi kekuatan pihak lain ada di sana, dan mereka telah memenangkan 2 tempat untuk daftar bakat ras untuk sekte tersebut. Hadiah seperti itu sepenuhnya masuk akal. Dalam rasa iri, tidak ada yang merasa cemburu atau tidak puas. Setelah memberikan penghargaan kepada Lin Haotian dan Shen Jin, Hou Tiansheng juga secara resmi mengadakan upacara untuk menganugerahkan gelar Putra Suci kepada Lin Haotian. Ding, 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 saat 12 lonceng merdu berbunyi. Lin Haotian, saat ini, menjadi Putra Suci Sekte Jiuxuan dengan nama Lin Tiandan. Menjadi pemimpin generasi muda sekte tersebut. Di atas panggung batu, Lin Haotian berdiri di tempat yang tinggi, menatap ke bawah ke arah mata yang tak terhitung jumlahnya yang menakjubkan di alun-alun di bawahnya. Namun, saat ini, dia sama sekali tidak senang, hanya mendesah. Karena, dari kata-kata Wei Jiyuan di awal, Lin Tian yang historis, yaitu dirinya sendiri, tampaknya tidak memiliki akhir yang baik pada akhirnya. Sebelum kematiannya, dia bahkan berkata, jangan terlalu bergantung pada sistem, dan pastikan untuk memperkuat dirimu sendiri. Mungkinkah kalimat ini menjadi pengingat khusus akan peringatannya sendiri? Saat pikirannya berubah, pupil mata Lin Haotian bergetar hebat, dan pikirannya menjadi semakin tegang. Namun, dia mampu mencapai prestasi hari ini, sebagian besar berkat sistem. Jika bukan karena mengandalkannya, saya khawatir saya masih akan menjadi menantu buta yang diganggu oleh orang lain. Sekarang saya hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Lin Haotian menarik napas dalam-dalam dan menekan gejolak emosi yang tidak nyaman di dalam hatinya. Anak ini, saya kira dia sudah bisa membayangkan takdirnya sendiri di masa depan. Tidak jauh dari sana, Shen Jin melirik Lin Haotian dengan tatapan mata yang tersembunyi, dan melihat matanya yang rumit, dia tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Sekarang di era ini, mungkin hanya Shen Jin yang paling tahu proses perkembangan seluruh sejarah. Haruskah aku menghadapinya? Memikirkan kekuatan Lin Haotian yang semakin kuat di masa depan, dia ragu-ragu lagi.
Rasanya mereka berdua hanya bisa menemukan cara untuk kembali 10.000 tahun kemudian jika mereka bekerja sama. Sambil berpikir dalam hatinya, Shen Jin ragu untuk berbicara. Karena dia benar-benar tidak yakin apakah Lin Haotian akan bersikap buruk padanya begitu identitas aslinya terungkap. Dengan status Lin Haotian saat ini di Sekte Jiuxuan, akan mudah baginya untuk bunuh diri. Lagi pula, di medan perang kuno, klan Yimo mereka membunuh banyak prajurit manusia. Lupakan saja, aku akan mencari kesempatan untuk mengujinya nanti. Shen Jin menghela nafas diam-diam, dan juga menekan pikiran rumit ini. Setelah upacara kanonisasi Putra Dewa, atas undangan Gu Xiangyang yang antusias, Lin Haotian datang ke kedai minuman di distrik Pulau Baiwu malam itu. Begitu melangkah masuk ke pintu kedai, ia mendengar alunan piano yang merdu. Lin Haotian mendongak dan melihat sosok putih masih duduk di aula kedai, memainkan piano. Wanita ini adalah pemain piano cantik yang kulihat terakhir kali, Ji Qingyu. Setelah berpisah di kedai, mereka menemukan sebuah lagu mitologi bintang dan bulan di puncak di pinggiran kota. Ji Qingyu juga menyadari kedatangan Lin Haotian saat ini, dan jari-jarinya yang seperti batu giok memainkan piano berhenti sejenak. Kedua belah pihak mengangguk sedikit, sebagai salam. Jelas, ia diam-diam telah menghafal lagu itu malam itu. Dengan keterampilan piano Ji Qingyu, ia menguasainya dengan cepat setelah sedikit berlatih. Wajah Lin Haotian sedikit tergerak, dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Lihat, itu Putra Suci. Salam untuk Yang Mulia Putra Suci. Melihat Lin Haotian, para murid Sekte Jiuxuan bergegas berdiri dan memberi hormat dengan kagum. Dengan status dan kedudukan Lin Haotian saat ini, ia sebanding dengan pejabat tinggi sekte tersebut. Menurut aturan, para junior sekte harus memberi hormat, dan tidak seorang pun berani mengabaikannya. Tidak perlu bersikap sopan, semua orang datang ke sini untuk mendengarkan piano dan minum, tenang saja. Lin Haotian tersenyum tipis, tidak ingin mengganggu permainan Ji Qingyu. Namun, sikapnya yang mudah didekati telah membangkitkan rasa simpati banyak murid Sekte Jiuxuan. Selain itu, tidak ada yang peduli dengan kematian Lu Zuo setelah mengalahkan jenius sekte luar pada siang hari. Selain itu, alasan sebenarnya kematian Lu Zuo bukanlah cara kejam Lin Haotian, tetapi kesalahannya sendiri. Memikirkan hal ini, kekaguman di mata semua orang menjadi lebih intens. Seketika, Ji Qingyu tampaknya telah dengan sengaja mengubah suara piano dan benar-benar memainkan partitur musik Star and Moon mitologi. Saudara Lin, di sini. Pada saat ini, Gu Xiangyang melambaikan tangannya di area kursi atas aula dalam. Lei Peng, yang membawa busur hitam, juga berada di meja yang sama. Karena hubungan antara kedua saudara dan cucu itu, Gu Xiangyang dan Lei Peng tidak memiliki rasa kagum terhadap identitas Lin Haotian sebagai putra dewa seperti yang lain. Semua orang lebih akrab seperti suasana kekeluargaan. Kakak Lin, jangan bersikap sopan malam ini, pesan saja apapun yang kamu suka, aku akan mentraktirmu. Gu Xiangyang menamparkan meja dan tersenyum dengan semangat heroik. Benarkah? Lin Haotian menatapnya dengan aneh. Dia tahu bahwa Gu Xiangyang memiliki kehidupan yang sulit karena model bisnis alternatifnya dalam menciptakan organisasi pembunuh. Dia biasanya sangat pelit, jadi bagaimana dia bisa begitu murah hati malam ini? Kakak Lin, dia meminjam keberuntunganmu hari ini dan menghasilkan 25 juta. Jangan bersikap sopan padanya. Lei Peng berkata sambil tersenyum, lalu memanggil pelayan dan mulai memesan secara drastis. Semua barang yang dipesan adalah bahan-bahan terbaik di toko. 25 juta. Mendengar angka ini, Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Anak ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Kekayaan yang begitu besar mungkin cukup untuk dikonsumsi oleh organisasi pembunuhnya untuk waktu yang sangat lama. Seketika, Lin Haotian juga tidak sopan, dan bahkan meminta lebih dari selusin botol anggur yang enak untuk dikemas dan dibawa pulang. Jika dia cukup beruntung untuk kembali, dia masih bisa membanggakan kepada Gu Yunle dan yang lainnya bahwa ini adalah anggur kuno dari 10.000 tahun yang lalu. Saudara Shen Jin, kudengar kedai ini sangat istimewa. Tidak hanya hidangannya yang lezat, tetapi juga ada piano untuk didengarkan. Setelah Lin Haotian dan yang lainnya minum 3 putaran anggur, Shen Xin muncul di pintu kedai, memegang lengan Shen Jin. Dia juga ada di sini.
Mata dingin Shen Jin menyapu sekeliling dan langsung tertuju pada Lin Haotian. Orang yang bernama Shen Jin itu juga ada di sini. Malam ini benar-benar langka. Gu Xiangyang duduk menghadap pintu dan kebetulan melihat Shen Jin ketika dia mendongak. Mendengar ini, Lin Haotian menoleh dan melihat ke atas. Tatapannya berubah saat dia berkata kepada Gu Xiangyang di sebelahnya, minta dia untuk datang minum. Baiklah. Gu Xiangyang mengangguk tanpa ragu, lalu berteriak dengan suara keras seperti seorang tiran lokal, Kakak Shen, jika kamu tidak keberatan, datanglah dan minum bersama. Teriakan ini, para pengunjung yang hadir mengalihkan pandangan mereka, dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Terutama penjaga toko, wajahnya penuh dengan semangat, dan dia tidak bisa menutup mulutnya. Aku tidak menyangka bahwa 2 bintang baru dari Sekte Jiuxuan akan berkumpul di sini malam ini. Tidak diragukan lagi ini adalah kehormatan besar bagi kedai minumannya. Kakak, apakah kamu ingin pergi ke sana? Setelah diundang, Shen Xin menatap Shen Jin dengan tatapan ingin tahu. Tentu saja lebih baik jika ada yang mentraktirmu. Shen Jin mengangkat sudut mulutnya, lalu meraih tangan saudara perempuannya dan berjalan langsung ke meja Lin Haotian tanpa ragu. Ini sangat mewah. Ketika dia berjalan ke meja, ketika dia melihat makanan lezat di atas meja, mulut merah ceri Shen Xin sedikit terbuka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut dengan kemewahan Lin Haotian dan yang lainnya. Dia merasa diundang kali ini adalah pesta yang sesungguhnya. Jangan sungkan, kalau kurang, pesan saja lagi. Lei Peng tersenyum ramah. Cukup, Shen Xin mengangguk cepat. Terima kasih atas keramah tamahannya. Shen Jin duduk dengan tenang, lalu mengangkat segelas penuh anggur dan bersulang untuk Lin Haotian dan yang lainnya. Sama-sama, Lin Haotian dan Gu Xiangyang juga mengangkat gelas mereka dan minum bersama. Tidak ada gesekan atau konflik di antara kedua belah pihak. Saya punya pertanyaan, apakah Anda keberatan mendengarkannya? Setelah beberapa gelas anggur, Shen Jin menatap Lin Haotian dan tiba-tiba berbicara dengan nada dingin. Di dalam bar, Lin Haotian mengangkat gelas anggur ke mulutnya, tetapi tiba-tiba berhenti. Gu Xiangyang dan Lei Peng juga cukup penasaran dengan kata-kata Shen Jin yang tiba-tiba. Apa masalahnya? Lin Haotian berkata dengan tenang, katakan saja. Di bawah tatapan ketiganya, Shen Jin berkata terus terang, apakah kamu membenci iblis alien? Mendengar ini, Lin Haotian terdiam. Saya tidak tahu apa niat Shen Jin. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Haotian berkata, jika tidak ada dendam atau kebencian, tidak ada kebencian. Mendengar ini, sedikit pemikiran yang tidak jelas muncul di kedalaman mata Shen Jin. Kalimat ini terdengar agak ambigu, dan itu bukan jawaban yang diinginkannya. Tidak ada dendam atau kebencian. Memikirkan adegan di medan perang kuno ketika mereka, iblis alien, bergabung dengan prajurit dari ras lain untuk mengepung dan memburu prajurit manusia, Shen Jin menggelengkan kepalanya diam-diam. Jika Anda benar-benar ingin peduli tentang hal itu, waktu itu dapat dianggap melibatkan kebencian yang dikatakan Lin Haotian. Apakah Anda memiliki dendam dengan iblis alien? Lin Haotian menatap Shen Jin dengan bingung, merasa pertanyaan orang ini sungguh aneh. Ceritanya panjang, Shen Jin menggelengkan kepalanya, ragu-ragu. Ujian ini tampaknya tidak ideal. Dan bahkan jika dia ingin mengatakannya, itu tidak akan terjadi di tempat ini. Sudahlah, jangan bicara omong kosong lagi, ayo, minum. Dia segera mengganti topik pembicaraan, mengambil gelas anggur, mengangkat kepalanya, dan meminum semuanya. Kakak, melihat Shen Jin tampak khawatir, Shen Xin sedikit mengernyit, sedikit khawatir. Dalam kesannya, kakak Shen Jin tampaknya tidak memiliki kontak dengan iblis alien, mengapa dia tiba-tiba berbicara tentang topik iblis alien? Kakak Lin, sekelompok anggota organisasiku baru-baru ini menerima beberapa berita. Gu Xiangyang berkata, para ork menggali batu aneh kuno di tambang, yang dikatakan mengandung hukum waktu yang misterius. Batu aneh kuno waktu. Mendengar ini, wajah Lin Haotian sedikit tergerak, dan dia secara alami tahu bahwa Gu Xiangyang membantunya menemukan cara untuk melakukan perjalanan kembali. Alasan mengapa dia berada di era ini sebagian besar karena kesenjangan waktu. Jika batu aneh itu benar-benar memiliki misteri waktu, dan dapat dikuasai dengan menggunakan fungsi sistem, bukankah mungkin untuk menguasai perubahan waktu? Saat Lin Haotian memikirkannya, matanya berkedip, dan dia jelas punya rencana. Di sebelahnya,
Mata Senjin sedikit terkejut, dan dia juga sedikit tergerak oleh batu aneh kuno itu. Namun, dia hanya ahli dalam seni bela diri gelap, dan hampir mustahil baginya untuk memahami konsepsi artistik dari hukum waktu yang misterius. Sumber batu aneh kuno itu berasal dari suku Kalajengking di hutan belantara barat laut. Gu Xiangyang menceritakan semua informasi yang dia ketahui dengan jujur, tetapi setelah liku-liku, kita tidak tahu kepada siapa batu itu jatuh, tetapi kita dapat mulai melacaknya dari suku Kalajengking. Setelah berbicara, dia melirik Senjin dan Sensin di sebelahnya, dan merasa bahwa yang terakhir seharusnya tidak dapat mendengar apapun tentang rahasia perjalanan waktu Lin Haotian. Oke, terima kasih. Lin Haotian mengangguk. Selama ada petunjuk untuk diperiksa, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Selain itu, masih ada waktu setengah tahun sebelum daftar bakat perlombaan, yang seharusnya sudah cukup. Konsepsi artistik waktu, ditambah hukum ruang, dapat membentuk waktu dan ruang. Senjin tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Setelah makan enak dan minum banyak, ketika Lin Haotian hendak pergi, Senjin memanggilnya, "Aku punya sesuatu untuk dilakukan, dan aku ingin berbicara denganmu sendirian. Apakah kamu bebas?" Lin Haotian menatapnya dengan aneh, tetapi tidak banyak berpikir, dan berkata dengan tenang, "Ya. Adik perempuan, kamu kembali dulu, hati-hati." Senjin mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Sensin, sambil tersenyum. "Baiklah." Sensin mengangguk patuh, dan tidak bersikeras untuk tetap di sisinya. "Kalau begitu kita akan kembali dulu." Lei Peng menggendong Gu Xiangyang, yang sudah mabuk dan tidak sadarkan diri, dan juga tahu untuk tidak mengganggunya di sini. "Ada banyak orang di sini, mari kita pergi ke tempat yang lebih tenang untuk mengobrol." Setelah keluar dari pintu kedai, Senjin menyapa dan langsung terbang. Sangat misterius. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia merasa bahwa orang ini sangat aneh. Dalam hal ini, Lin Haotian diam-diam mengawasi dan mengikutinya dari dekat. Ketika mereka terbang ke puncak gunung di luar blok, sosok Senjin baru saja mendarat di puncak gunung. Sosok Lin Haotian menyapu dan juga mendarat dengan mantap. Di bawah malam, keduanya saling memandang, dan suasananya anehnya sunyi. "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja secara langsung." Lin Haotian sabar dan berbicara lebih dulu, memecah suasana ini. Melihat ekspresi Lin Haotian yang masih dalam kegelapan, sudut mulut Senjin terangkat, memperlihatkan senyum puas dan jahat. "Sejujurnya, aku sangat iri padamu. Kau jelas ditelan oleh celah ruang angkasa, tetapi kau aman dan sehat." Mata Senjin melonjak dengan dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Dan aku, sebaliknya, telah menjadi penampilan aneh ini. Ditelan oleh celah ruang angkasa." Mendengar ini, mata Lin Haotian berkilat kaget, dan samar-samar ia menebak sesuatu. Mungkinkah iblis bersayap 6 itu juga bepergian ke sini? Mengingat jurus-jurus bela diri Senjin dan berbagai perilaku aneh sebelumnya, wajahnya yang tenang berangsur-angsur melonjak dengan sedikit rasa terkejut. "Aku tidak menyangka itu kau." Mata Lin Haotian sedikit menggelap, dan ia menatap Senjin dengan waspada. Ia tidak terkejut dengan wujud manusia Senjin saat ini. Dengan kekuatan iblis bersayap 6 yang dahsyat, bayi iblis itu dapat sepenuhnya menguasai badan manusia. "Kau bereaksi cukup cepat. Kupikir aku akan membuang-buang waktuku untuk menjelaskannya." Senjin tersenyum dingin, "Jangan khawatir, karena aku memilih untuk mengungkapkan identitasku sendiri, aku tidak ingin menjadi musuhmu." Ini memang terdengar agak masuk akal. Namun, Lin Haotian tetap tidak menganggapnya enteng dan menatap pihak lain dalam diam. "Awalnya aku terkejut saat melakukan perjalanan ke era ini 10.000 tahun yang lalu." Senjin menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Namun, badanku hancur dalam turbulensi ruang angkasa. Agar dapat bertahan hidup, bayi iblisku hanya dapat memilih untuk mengambil alih badan manusia. Awalnya aku berencana untuk menjalani kehidupan yang sederhana, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di Sekte Jiuxuan." Mendengar ini, mata Lin Haotian berkilat dengan sedikit kesadaran. Tidak heran orang ini akan menatapnya dengan tatapan yang begitu menyeramkan saat dia berada di lokasi penilaian di pulau terluar. "Alasan mengapa aku mengaku kepadamu sebenarnya sangat sederhana." Senjin tidak bertele-tele dan berkata terus terang, "Aku hanya ingin bekerja sama denganmu untuk menemukan cara untuk melakukan perjalanan kembali 10.000 tahun kemudian." Mendengar ini,
Hati Lin Haotian yang waspada tiba-tiba menjadi lega. Mereka berdua sekarang berada di era yang sama, dan mereka merasakan simpati. Sejauh ini, aku tidak punya solusi apapun. Lin Haotian bertanya, apa pendapatmu tentang batu aneh kuno yang disebutkan Gu Xiangyang di kedai tadi? Shen Jin merenung sejenak dan berkata, mungkin ada gunanya, tapi tidak mutlak. Apa maksudmu? Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, merasa bahwa orang ini tampaknya punya cara yang lebih baik. Menurut dugaanku, konsep waktu dari batu aneh kuno itu hanya penggunaan durasi waktu, dan bahkan mempercepat penuaan badan. Shen Jin berkata dengan acuh tak acuh, jadi, batu aneh kuno itu sendiri tidak dapat benar-benar memindahkan kita kembali ke keadaan kita saat ini. Namun, jika dikombinasikan dengan manik rune kekacauan dengan atribut ruang, keduanya dapat digunakan untuk membuka terowongan waktu dan ruang dan berteleportasi. Terowongan waktu dan ruang. Mendengar ini, mata Lin Haotian berbinar, dan dia merasa bahwa ide ini memang sedikit menjanjikan. Selain itu, dia telah mendengar kepala Diaken mengatakan bahwa salah satu dari 5 manik rune kekacauan yang mendarat di Dongsuanzu di wilayah ras manusia adalah atribut ruang. Ini menghemat banyak masalah di tahap selanjutnya. Kapan 5 manik rune kekacauan akan lahir? Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Shen Jin berkata dengan acuh tak acuh, jika buku-buku sejarah tidak salah, itu akan menjadi 5 tahun setelah daftar bakat ras. Apa? 5 tahun? Ketika dia mendengar waktu ini, mata Lin Haotian tiba-tiba sedikit melebar. Ini juga berarti bahwa dia harus tinggal di era ini setidaknya selama 5 tahun lagi. Jika sebelumnya adalah era pembunuh, Lin Haotian mungkin tidak peduli di mana dia berada. Namun, di era 10.000 tahun kemudian, dia memiliki saudara laki-laki dan kekasih yang dekat dengannya dalam hidup dan mati. 5 tahun tidaklah buruk. Melihat ekspresi terkejut Lin Haotian, wajah Shen Jin sedikit serius. Begitu manik jimat kekacauan turun, perang berdarah antar ras akan segera pecah. 5 tahun waktu penyangga, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan kita. Mendengar ini, Lin Haotian mengangguk setuju. Memang penting untuk melakukan perjalanan kembali, tetapi premisnya adalah untuk memastikan keselamatan diri sendiri. Jika tidak, semuanya hanya omong kosong. Ngomong-ngomong, jika kamu bertemu dengan prajurit berserker saat kamu pergi mencari batu-batu aneh kuno, kamu harus menaklukkan mereka. Shen Jin sepertinya telah memikirkan sesuatu saat ini dan mengingatkannya secara khusus. Mengapa? Lin Haotian bertanya dengan bingung. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Lin Tian diikuti oleh 12 pengawal darah. Semuanya adalah prajurit berserker, yang masing-masing memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan memiliki badan roh api. Shen Jin tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Lin Haotian semua informasi sejarah yang diketahuinya. Namun, saya tidak tahu apakah sejarah akan berbeda. Anda dapat beradaptasi dengan situasi saja. Shen Jin menambahkan, 12 pengawal darah. Wajah Lin Haotian sedikit tergerak. Berbicara tentang badan roh api, dia memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Buah dari pohon roh simbol api dapat menciptakan seorang prajurit dengan bakat fisik roh api. Namun, itu membutuhkan uang. 12 pengawal darah setara dengan 12 juta batu lingyang. Dan asetnya saat ini, yang tersebar bersama, hanya memiliki 8 juta aset. Berapa banyak batu lingyang yang kamu miliki? Lin Haotian melirik Shen Jin sambil memikirkannya. Tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki rencana untuk yang terakhir. Hari ini, aku meminjam keberuntunganmu dan menghasilkan banyak uang, lebih dari 10 juta. Shen Jin tersenyum acuh tak acuh, namun, aku hanya menyimpan lebih dari 4 juta untuk diriku sendiri, dan sisanya diberikan kepada adikku. Cukup, Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya, kita sekarang menjalin hubungan kerjasama. Wajar jika kau keluar kali ini. Kau seharusnya memberikan dukungan finansial, kan? Pendanaan. Mendengar ini, Shen Jin jelas tercengang. Dia tidak ragu untuk menyumbangkan lebih dari 4 juta batu lingyang. Melihat ketulusan Shen Jin yang terus terang, Lin Haotian diam-diam menyetujui kerja sama antara kedua belah pihak. Karena kau sangat memahami sejarah, apakah kau tahu seperti apa nasibku nanti? Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menatap Shen Jin, wajahnya tampak tenang,
Tetapi jauh di lubuk hatinya dia benar-benar gugup karena orang ini akan mengucapkan kata Kemah Teihan. Shen Jin mengangkat matanya dan menatap Lin Haotian juga. Dia kemudian berkata dengan penuh arti, meskipun buku-buku sejarah ras lain mengatakan bahwa Lin Tian telah meninggal. Tetapi dalam buku-buku sejarah ras iblis kita, hanya ada 4 kata, tidak diketahui di mana. Mendengar hasil yang misterius seperti itu, ekspresi Lin Haotian tidak diragukan lagi lebih rumit. Saya sudah menjelaskan apa yang harus saya katakan. Shen Xin baru saja bergabung dengan Sekte Jiuxuan dan membutuhkan saya pada tahap ini, jadi saya tidak akan menemani Anda dalam perjalanan ini. Setelah berbicara, sosok Shen Jin melintas dan terbang langsung ke area pulau utama Sekte Jiuxuan. Kakak, melihat sosok hitam itu berangsur-angsur menghilang di langit malam, Lin Haotian terkekeh. Dari komunikasi sebelumnya, dia dapat melihat bahwa orang ini menunjukkan perhatiannya yang tak terselubung terhadap saudara perempuannya Shen Xin dalam kata-kata dan perbuatannya. Tampaknya kepemilikan badan manusia ini telah secara halus mengubah kepribadian pihak lain. Meskipun dia masih berdarah dingin dan kejam, dia secara bertahap berevolusi menjadi setan yang mencintai saudara perempuan. Kemudian, Lin Haotian melihat sekeliling dan tidak memilih untuk kembali ke sekte. Di bawah langit malam, dia duduk bersila di tanah. Kemudian dia mengeluarkan pil Roh Kudus tingkat 9 yang diberikan hari ini, dan ada aroma spiritual samar yang tercium di hidungnya. Dibandingkan dengan pil Roh Kudus tingkat 6 yang diperoleh terakhir kali, pil ini, tidak peduli warnanya, dan kemurnian kekuatan spiritual yang terkandung, jauh lebih baik. Fungsi utama pil Roh Kudus adalah untuk meningkatkan kultivasi para pejuang alam suci. Semakin tinggi kualitasnya, semakin kuat efeknya. Pada saat ini, Lin Haotian berencana untuk menggunakan pil spiritual ini untuk memengaruhi penghalang tingkat kelima alam suci. Tingkat kelima alam suci adalah alam pergerakan roh. Tingkat keenam dari alam suci adalah alam transformasi. Seperti namanya, setelah terobosan dalam kultivasi, bayi roh dalam badan dapat mengubah bentuknya sesuka hati, dan itu fleksibel dan dapat diubah. Wus! Seketika, Lin Haotian menjentikkan jarinya dan pil Roh Kudus tingkat 9 di telapak tangannya segera dikirim ke mulutnya. Pil kelas atas semacam ini hampir tidak memiliki kotoran dan dapat langsung diserap tanpa ditempa. Ledakan, pil roh meluncur ke tenggorokan ke perut dan langsung berubah menjadi energi emas yang sangat besar. Energi yang bergulir mengalir melalui meridian dan dengan cepat mengalir ke anggota badan dan tulang-tulang di seluruh badan. Lin Haotian tidak dapat menahan perasaan hangat dan nyaman. Mungkin karena energinya terlalu melonjak, dan perlahan-lahan menghilang dari pori-pori kulit sambil mengalir deras di dalam badan. Seketika, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan pori-pori di sekujur badannya tiba-tiba mengerut, lalu ia memobilisasi bayi roh dan mulai menyerapnya dengan panik. Untuk sementara waktu, tulang, meridian, pembuluh darah, dan bahkan sel-sel dalam badan semuanya terbenam dalam energi emas yang ditempa. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi kekuatan spiritual yang melonjak yang memenuhi meridian seluruh badan berangsur-angsur mereda. Penyerapan bayi roh juga mencapai keadaan yang sangat penuh. Badannya padat, dan tampaknya ada tanda-tanda perubahan saat ia perlahan menggeliat. Akhirnya berhasil. Lin Haotian sangat gembira saat merasakan gerakan bayi roh. Karena tanda ini, jelaslah bahwa ia telah mencapai tingkat ke-6 dari domain suci, alam transformasi. Kemudian, pikiran Lin Haotian bergerak, dan dia mencoba membayangkan pedang pemakan naga. Pikiran terbentuk. Dalam sekejap, bayi roh itu mulai menggeliat dengan cepat, dan segera berubah menjadi pedang panjang, semuanya hitam. Di badan pedang, roh berbentuk naga melingkar, tampak hidup dan memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah roh naga iblis. Puncak gunung di bawah malam. Lin Haotian duduk bersila, memejamkan mata dan menatap bentuk pedang bayi roh setelah terobosan, merasa cukup puas. Dengan sebuah pikiran, roh pedang di lautan gua Dantian menghilang seketika. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di lautan gua spiritualnya, perlahan berputar di sekitar badan jiwa. Dalam seni bela diri, meskipun bayi roh adalah fondasi kekuatan seorang prajurit, jiwa sangatlah penting. Sekarang dengan niat seni bela diri reinkarnasi dan perlindungan roh pedang, ia adalah perisai ganda dari kombinasi super. 100.000 poin nilai kontribusi sekte seharusnya dapat ditukar dengan banyak hal.
Lin Haotian diam-diam menghitung. Di sekte, barang-barang yang dapat ditukar tidak lebih dari ramuan, senjata, rahasia seni bela diri, dan beberapa harta alam. Ramuan dan seni bela diri, bagi Lin Haotian saat ini, tidak diperlukan. Dalam hal senjata, pedang pemakan naga dan tombak naga sisik api yang sekarang dimilikinya semuanya adalah senjata sihir berkualitas tinggi, dan tidak perlu menggunakan senjata lain. 12 penjaga darah yang disebutkan Shen Jin agak menjanjikan. Memikirkan hal ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, bersiap untuk mendapatkan beberapa peralatan untuk bawahannya di masa mendatang terlebih dahulu. Pada saat itu, jika benar-benar seperti yang dikatakan Shen Jin, mereka dapat langsung memulai dan memiliki kemampuan untuk bertarung. Wus! Memikirkan hal ini, Lin Haotian menggerakkan badannya dan tiba-tiba terbang ke langit, terbang menuju ke arah paviliun roh api dari Sekte Jiuxuan. Sebagian besar sumber daya yang dihasilkan oleh paviliun roh api terutama untuk pemurnian. Bagi para prajurit untuk bertarung, senjata dan keterampilan tambahan sangat diperlukan. Barang pertama yang ditukar Lin Haotian tentu saja adalah senjata. Bengkel pengecoran paviliun roh api terletak di sebuah menara besar di pulau itu. Seluruh menara terbuat dari logam, berwarna merah tua, dan sangat kuat. Bahkan jika ada kelainan atau ledakan selama pemurnian, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Berjalan ke dalam menara, saya melihat banyak murid pemurnian sibuk berkeliling. Hei, orang itu tampaknya adalah putra dewa. Apa maksudmu? Itu dia. Segera, seseorang memperhatikan Lin Haotian. Sesaat, semua murid yang sedang memurnikan senjata menghentikan pekerjaan mereka. Salam, Yang Mulia Putra Suci. Wajah semua orang berubah saat mereka buru-buru memberi hormat dengan hormat. Status Putra Suci bahkan lebih tinggi daripada para master dari 3 aula dan 6 paviliun. Beraninya mereka mengabaikannya. Yang Mulia Putra Suci, Anda datang ke bengkel pemurnian senjata hari ini. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan? Pria parubaya yang bertanggung jawab atas tempat ini segera datang dan bertanya dengan wajah menyanjung. Saya ingin menukar beberapa senjata tingkat harta spiritual. Berapa banyak poin kontribusi sekte yang saya butuhkan? Lin Haotian berkata dengan tenang. Pria parubaya itu menjawab tanpa berpikir, secara umum, setidaknya diperlukan 10.000 poin kontribusi. Mendengar jumlah ini, mata Lin Haotian sedikit tertegun. 12 senjata spiritual setara dengan 120.000 poin kontribusi sekte. Dia hanya memiliki 100.000 sekarang, yang tidak cukup. Namun, kepala sekolah mengatakan bahwa untuk sumber daya apapun yang dibutuhkan oleh Yang Mulia Putra Suci, nilai tukarnya adalah 30%. Pria parubaya itu jelas tahu cara membaca ekspresi orang dan segera menambahkan kalimat lain. Mendengar ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi ceria. 30%, yang setara dengan 36.000. Adapun yang gratis, dia tidak punya ide itu. Bagaimanapun, berbagai sumber daya sekte membutuhkan banyak bahan dan tenaga kerja. Jika semuanya gratis, tidak dapat dihindari bahwa itu agak tidak masuk akal. Pengumpulan formal 30% dari poin kontribusi sekte sudah sangat bagus. Tolong bantu saya memilih 12 senjata, pedang, tombak, pedang, dan kapak semuanya bagus, semuanya adalah atribut api. Lin Haotian memikirkan fisik berserker yang kuat dan berkata lagi, dalam hal ukuran dan spesifikasi, yang terbaik adalah yang lebih berat. 12 potong. Setelah mendengar angka ini, pria parubaya itu jelas tercengang. Baiklah, Yang Mulia Putra Suci, mohon tunggu sebentar. Seketika, pria parubaya itu tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru berbalik dan berjalan menuju ruang rahasia tempat senjata-senjata itu disimpan. Setelah beberapa saat, dia membawa senjata-senjata yang dibutuhkan Lin Haotian. Karena status bangsawan Putra Suci, pria parubaya itu memilih semua yang bagus. Setiap bagian memiliki kualitas yang sangat baik dan dapat memotong besi seperti lumpur. Bengkel pemurnian senjata Paviliun Huoyun memang pantas mendapatkannya. Teruskan kerja bagusmu. Lin Haotian cukup puas dengan ini dan menatap pria parubaya itu dengan kagum. Terima kasih atas pujianmu, Yang Mulia Putra Suci. Bengkel pemurnian senjata kami pasti akan bekerja keras untuk sekte di masa depan. Pria parubaya itu mengangguk berulang kali dengan wajah memerah seolah-olah dia tersanjung.
Lin Haotian tampak acuh tak acuh. Ketika dia hendak pergi, seorang murid pemurnian senjata tiba-tiba datang. Manajer Li, besi meteorit hitam ini terlalu kecil. Tidak cukup untuk dimurnikan. Bagaimana Anda mengatasinya? Mendengarkan suara murid pemurni senjata, mata Lin Haotian seolah tak sengaja melirik tangan orang itu. Namun, dia melihat murid pemurni senjata itu memegang sepotong besi seukuran telur merpati. Dengan ukuran sekecil itu, bahkan untuk memurnikan belati, bahannya masih jauh dari cukup. Namun, besi meteorit hitam jenis ini sangat langka. Itu adalah biji besi dari meteorit luar angkasa. Bahan utama pedang pemakan naga miliknya adalah besi meteorit hitam. Kecil sekali. Pria parubaya itu melihatnya dan jelas merasa sedikit jijik. Lagi pula, tidak ada yang bisa dimurnikan, tidak peduli seberapa berharganya, itu tidak berguna. Simpan saja untuk saat ini, dan gunakan sebagai tambalan nanti. Dia tidak terlalu peduli, dan berkata dengan ringan. Itu kecil, tetapi jika ditempa menjadi senjata untuk Jingke dan Raja Belalang, itu akan lebih dari cukup. Hati Lin Haotian sedikit tergerak, dan dia langsung bertanya, bisakah ini ditukar? Mendengar ini, pria parubaya itu menatap Lin Haotian dan tersenyum, jika Yang Mulia Putra Suci tertarik, saya dapat memberikannya kepada Anda tanpa menukarnya. Gunakan saja benda ini untuk membantu Putra Suci. Sempurna. Pria parubaya itu sangat senang dan merasa bahwa dia sangat pintar. Baiklah, terima kasih banyak. Lin Haotian tidak pernah menolak barang gratis. Murid penyuling senjata itu segera datang dan menyerahkan potongan kecil meteorit hitam itu dengan kedua tangannya. Apakah ada ruang penyulingan senjata kosong di sini? Tolong siapkan satu untukku. Lin Haotian jelas berencana menggunakan bahan-bahan lokal untuk menempa satu set senjata dan peralatan untuk Jingke dan yang lainnya. Ketika berada di 9 aula besar, ia telah berlatih dengan Master Yan selama beberapa waktu. Pemurnian dan penempaan bukanlah masalah. Selain itu, sejak Jingke dan Raja Belalang berevolusi, badan mereka sedikit banyak telah berubah. Senjata-senjata kecil yang ditempa sebelumnya tidak dapat digunakan lagi. Yang Mulia, Putra Suci, apakah Anda ingin menempa peralatan? Mendengar permintaan Lin Haotian, pria parubaya itu menatap yang pertama dengan heran. Ya, Lin Haotian mengangguk dengan tenang. His. Mendengar ini, pria parubaya dan murid penyuling senjata yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Putra Suci pertama dari 9 sekte mendalam tidak hanya hebat dalam seni bela diri, tetapi juga memahami penyulingan senjata. Kata sifat serbaguna bukanlah kata yang berlebihan untuk menggambarkannya. Baiklah, saya akan menyiapkan ruang pemurnian untuk Anda sekarang. Berapa banyak orang yang perlu Anda bantu, Yang Mulia? Pria parubaya itu bertanya dengan hormat. Tidak, saya bisa melakukannya sendiri. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh. Klon bayangan sihirnya, dengan semua aspek kerjasama, akan lebih mudah digunakan. Ngomong-ngomong, tolong bantu saya menyiapkan beberapa batu emas ungu, kristal api, dan giok kaca. Jumlahnya tidak perlu banyak, cukup seukuran kuku jari. Lin Haotian membaca beberapa bahan pemurnian dengan sangat terampil. Jari, seukuran kuku jari. Mendengar ini, pria parubaya itu langsung bingung. Apa yang bisa dimurnikan dengan jumlah yang begitu sedikit? Baiklah, dia tidak bertanya terlalu banyak tentang ini, dan segera memerintahkan para murid pemurnian untuk mulai bekerja. Tak lama kemudian, semua yang dibutuhkan Lin Haotian sudah siap. Peralatan di paviliun pemurnian memiliki berbagai bentuk dan ukuran, jadi tidak perlu khawatir tentang penempaan. Kekuatan spiritual Lin Haotian beredar di badannya, dan dia mengeluarkan 5 klon bayangan ajaib, lalu menyalakan api untuk membakar tungku. Di pintu ruang pemurnian, banyak orang berkumpul saat itu. Bahkan beberapa pemurni datang setelah mendengar berita itu. Tampaknya pemurnian Putra Suci adalah hal yang sangat langka bagi mereka. Untuk sementara waktu, pintu ruang pemurnian menjadi ramai. Semua orang menjulurkan kepala dan melihat ke dalam. Lin Haotian tidak peduli dengan ini. Wus! Tangannya dengan cepat membuat segel, dan saat kekuatan spiritual melonjak, roh api di sekitarnya mulai gelisah. Segera, di bawah tatapan mata banyak orang yang terkejut, telapak tangan Lin Haotian benar-benar memadatkan bola api merah. Saat api terus melonjak, semburan ledakan terdengar di udara. Sungguh teknik pengendalian api yang hebat.
Melihat ini, orang-orang yang berdiri di pintu menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kemudian, Lin Haotian mengulurkan tangannya dan meraih meteorit hitam dan beberapa material lainnya. Api dengan cepat menyebar ke atas dan mulai memurnikan. Di bawah kendali Lin Haotian, samar-samar terlihat bahwa jejak kotoran abu-abu hitam terus-menerus terpisah darinya. Proses pemurnian ini tampaknya lambat, tetapi sangat menantang bagi kesabaran pemurni dan keterampilan pengendalian apinya yang terampil. Jika tidak peduli seberapa bagus materialnya, begitu pemurnian gagal, itu akan menjadi produk yang rusak. Sekitar 2 jam kemudian, beberapa material telah dimurnikan sepenuhnya. Bentuknya juga telah berubah menjadi cairan logam kental, melayang di depan Lin Haotian, perlahan menggeliat. Lelehkan, melihat bahwa itu hampir selesai, Lin Haotian meraih telapak tangannya, dan cairan dari beberapa material langsung bergabung menjadi bola. Pada saat ini, model peralatan yang dilemparkan oleh 5 klon bayangan ajaib juga selesai satu demi satu. Bilah logam, baju besi, helm, paku ekor. Dalam hal ukuran, ada informasi hewan peliharaan yang disediakan oleh sistem. Bahkan jika Jingke dan Raja Belalang Sembah tidak dipanggil untuk mengukur, itu dapat diketahui secara akurat. Lin Haotian langsung menuangkan bola cairan logam itu ke model peralatan satu persatu. Setelah dingin dan terbentuk, dia mulai menempa. Apa gunanya senjata dan peralatan sekecil itu? Ya, kupikir dia akan menempa semacam senjata tersembunyi dengan daya mematahkan yang kuat, tapi ini tidak terlihat seperti itu. Melihat pemandangan ini, para penonton semakin merasa tidak percaya dan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Lin Haotian. Hingga tengah hari, suara berdenting di ruang pemurnian kembali tenang. Dengan desisan ringan, 2 set peralatan hewan peliharaan dilemparkan ke dalam tangki air, dan gas putih segera keluar. Saat diselamatkan, penampakan senjata itu terlihat hitam pekat dan berkilau. Sekilas, itu pasti senjata bermutu tinggi. Lin Haotian menjepit bilah tajam kecil dengan 2 jarinya dan dengan lembut menggaruk tangki air. Swiss, tangki air logam tebal itu langsung retak, dan sejumlah besar air langsung mengalir keluar. Selesai, mata Lin Haotian berbinar, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Tiba-tiba dia merasa pedangnya masih tajam. Melihat ini, semua orang di luar pintu saling memandang dengan heran. Ketajaman ini tidak kalah dengan senjata tingkat harta spiritual. Tapi, senjata sekecil itu bisa digunakan untuk apa? Kalau itu koleksi yang menarik, itu tidak ada artinya. Lin Haotian mengabaikan pendapat orang lain. Pikirannya bergerak sedikit, dan 2 set perlengkapan hewan peliharaan itu langsung lenyap. Semuanya dipersenjatai untuk Jingke dan Raja Belalang. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditemukan Tuan, ini, tolong bersihkan. Lin Haotian tersenyum rendah hati pada pria parubaya yang bertanggung jawab. Kalau itu sikap sombong, pria parubaya itu juga akan melakukannya, tapi hatinya pasti tidak senang. Namun, saat ini, perilaku Lin Haotian tidak diragukan lagi membuatnya merasa sangat terhormat. Yang mulia, Anda bisa melanjutkan dan melakukan pekerjaan Anda. Serahkan benda kecil ini kepada kami. Segera, dia meluruskan pinggangnya dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Ekspresi itu seolah-olah dia telah menerima misi penting. Setelah meninggalkan bengkel penyulingan senjata, Lin Haotian menghela napas. Sekarang, hal-hal yang perlu dipersiapkan sudah selesai. Selanjutnya, dia akan berbicara dengan kepala sekolah Hou Tianseng tentang pergi berlatih. Bagaimanapun, sebagai putra orang suci, dia berada di posisi yang sangat penting. Dia tidak bisa meninggalkan sekte tanpa menyapa. Setelah beberapa saat, dia tiba di menara misterius 9 warna. Lin Haotian berdiri di luar menara, menggenggam tangannya dan melakukan etiket seorang junior di sekte tersebut. Kemudian dia berkata kepada kehampaan, murid, jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada kepala sekolah, silakan keluar untuk menemuiku. Wus, begitu suara itu jatuh, sosok putih muncul di depan Lin Haotian. Pria ini, dengan rambut dan janggut putih, adalah Hou Tianseng. Lin Tian, untuk apa kamu ingin bertemu denganku? Hou Tianseng tersenyum lembut. Lin Haotian berkata terus terang, dalam setengah tahun lagi, itu akan menjadi daftar bakat ras. Saya berencana untuk menggunakan waktu ini untuk pergi berlatih. Keluar. Mendengar ini, mata Hou Tianseng bersinar dengan sedikit kejutan. Jelas,
dia tidak menyangka Lin Haotian akan memilih untuk pergi berlatih di saat kritis ini. Kau tahu, Lin Haotian sekarang adalah kesayangan Sekte Jiuxuan. Dia pasti bisa tumbuh dengan aman di dalam sekte. Secara umum, tidak akan ada kecelakaan. Namun di luar, itu sama sekali di luar perlindungan Sekte Jiuxuan. Lin Tian, dengarkan saranku. Sumber daya di sekte ini pasti cukup bagimu untuk berlatih dibandingkan dengan dunia luar. Hou Tiansheng jelas tidak ingin Lin Haotian pergi berpetualang, dan menasihati dengan sungguh-sungguh, menurutku lebih aman untuk tetap di sekte selama 6 bulan ke depan untuk berlatih. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, Guru, saya mengerti apa yang Anda katakan. Tetapi akhir-akhir ini, saya terbiasa berlatih di luar. Sekarang saya mungkin tidak bisa tenang jika saya terus-menerus berada di tempat yang sama. Untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam daftar bakat ras dalam waktu setengah tahun, saya hanya bisa memilih cara ini. Ketika Hou Tiansheng mendengar bahwa Lin Haotian melakukan ini untuk peringkat daftar bakat ras, matanya berbinar dan wajahnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Jelas, dia sangat senang dengan sikap tekun dan positif Lin Haotian dalam berkultivasi. Karena Anda telah memutuskan, saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Hou Tiansheng menghela napas pelan, kapan Anda berencana untuk pergi? Hari ini, Lin Haotian tampak acuh tak acuh. Waktu hampir habis, dan dia harus menemukan batu aneh kuno itu sesegera mungkin. Begitu cepat, mendengar waktu, keterkejutan di mata Hou Tiansheng menjadi sedikit lebih intens. Baiklah, kenakan baju besi sisik ini di badanmu untuk mencegah kecelakaan. Ekspresi Hou Tiansheng tampaknya sangat khawatir tentang keselamatan Lin Haotian. Setelah berbicara, dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan baju besi bersisik perak. Baju besi itu ditutupi dengan rune, dan cahayanya mengalir, memancarkan fluktuasi energi murni, yang jelas berkualitas tinggi. Terima kasih, Guru. Lin Haotian dengan senang hati menerimanya. Jika dia bisa mendapatkan sedikit perlindungan lagi, dia tentu akan menerimanya. Sesaat kemudian, sosok Lin Haotian bergegas dari pulau utama Sekte Jiuxuan, menghadapi angin dan ombak, dan terbang cepat menuju langit yang jauh. Di langit yang luas, bayangan binatang berwarna merah melesat di langit. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan terkejut saat mengetahui bahwa burung terbang ini bukanlah binatang biasa. Ia adalah Raja Burung, burung Phoenix Api. Badannya sekitar 5 meter panjangnya, ditutupi sisik dan bulu, dengan kepala seperti burung pegar, dan api yang membakar di sekujur badannya. Saat sayapnya berkibar, titik-titik api jatuh seperti bintang merah, sangat anggun dan indah. Kepakan sayapnya tampak lambat, tetapi kecepatan terbangnya sangat cepat. Di punggung burung Phoenix, Lin Haotian berdiri di tengah angin, jubahnya berdesir, dan rambutnya yang panjang berkibar. Penampilan itu memiliki semacam pesona dunia lain. Di era ini, mungkin jarang ada binatang suci berjenis api seperti tunggangan. Menurut arah saat ini, itu seharusnya benar. Lin Haotian membenamkan diri ke dalam slip giok di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Slip giok ini berisi peta lengkap benua Changqiong kuno. Ketika mereka hendak memasuki medan perang kuno, Tao Ling secara khusus mencatatnya dari keluarga untuk Lin Haotian. Tanpa diduga, pada akhirnya itu akan berguna di sini. Wajah Tao Ling muncul di benaknya, dan Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengencangkan slip giok di tangannya, dan menjadi lebih bertekad untuk melakukan perjalanan kembali. Titik kumpul utama para orc terletak di wilayah barat laut, yang disebut Huang Lingsu. Wilayah itu 2 kali lebih besar dari Dongsuanzu milik manusia. Namun, sebagian besar di sana adalah pegunungan dan padang rumput, dan lingkungannya sangat berbahaya. Hal ini juga telah menumbuhkan sifat para orc yang ganas dan brutal. Ketika mereka tiba di wilayah Huang Lingsu, untuk menghindari terlalu mencolok, Lin Haotian memasukkan burung Phoenix Api ke dalam ruang hewan peliharaan sistem. Lingkungan di sini rumit, tidak mudah untuk menemukan area pertambangan tempat suku Kalajengking berkumpul hanya berdasarkan peta. Peta navigasi pintar di kehidupan sebelumnya masih berguna, tetapi sayangnya sistem tidak memiliki fungsi ini. Melihat padang rumput yang tandus, Lin Haotian mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, suara derap cepat datang dari kejauhan, yang menarik perhatian Lin Haotian. Segera, Lin Haotian terbang dan melihat. Tiba-tiba, 2 kelompok orang berlari keluar dari hutan di kejauhan. Satu mengejar yang lain.
Kelompok di depan memiliki fitur wajah seperti manusia, tetapi sangat kuat, dan memiliki rambut merah darah. Berserker. Hati Lin Haotian sedikit tergerak. Dia memiliki sekelompok berserker di bawahnya, dan dia bisa mengenali mereka sekilas. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa orang-orang itu telanjang, dengan otot-otot yang kusut, dan kulit mereka berwarna abu-abu gelap. Mereka adalah prajurit serigala dari Orc. Mereka semua menunggangi serigala besar, memegang parang di tangan mereka, dan mengejar kelompok berserker di depan dengan ekspresi ganas dan jenaka. Seorang berserker yang berlari perlahan kepalanya dipenggal oleh pisau. Darah merah menyembur keluar, dan bau darah yang kuat semakin merangsang keganasan para prajurit serigala. Swiss. Segera, berserker lainnya terbunuh secara brutal. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Di bawah pisau panjang yang tajam, satu demi satu berserker menjerit dan jatuh ke tanah. Budak-budak rendahan ini berani melarikan diri, bunuh mereka semua. Pokoknya, mereka hanya sampah yang tidak berguna. Kelompok prajurit serigala itu haus darah dan suka membunuh, dan mereka terus tertawa kejam sambil berlari. Tampaknya mereka menganggap pengejaran ini sebagai permainan berburu dan sangat bersemangat. Telinga Lin Haotian bergerak sedikit. Ketika dia menggunakan teknik pencarian jiwa pada seorang prajurit orc di medan perang kuno, dia bisa mengerti bahasa mereka. Raungan. Dalam keputusasaan, seorang pemuda dari suku gila langsung memicu fisiknya yang gila dalam kemarahan dan mengeluarkan raungan ganas seperti binatang buas. Kekuatannya tiba-tiba melonjak, dan seluruh badannya memancarkan aura kekerasan. Namun, pemuda dari suku gila ini bergegas ke teman-temannya di sampingnya tanpa membedakan antara teman dan lawan, dan menyerang dengan gila-gilaan dengan tinjunya, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Apakah gejala sisa ini mulai muncul di era ini 10.000 tahun yang lalu? Melihat ini, mata Lin Haotian bersinar dengan sedikit keterkejutan. Dia masih memiliki sedikit pemahaman tentang sejarah suku gila. Di zaman kuno, klan gila dianggap sebagai ras yang relatif kuat di antara banyak ras. Namun, karena munculnya gejala sisa yang mengerikan ini secara bertahap, ia mulai melemah. Dapat dilihat bahwa kali ini seharusnya hanya tahap awal. Apakah kesempatan itu telah datang? Memikirkan 12 penjaga darah yang disebutkan oleh Shen Jin sebelumnya, Lin Haotian berpikir keras. Jika apa yang dikatakannya benar, kali ini sangat mungkin. Raja Mang, maju berperang. Memikirkan hal ini, Lin Haotian memberi perintah. Wus! Dalam sekejap, Raja Mantis menyerbu dengan ganas, langsung berubah menjadi api hitam, dan menyapu ke arah sekelompok prajurit serigala dengan kecepatan secepat kilat. Para berserker bahkan menyerang orang-orang mereka sendiri. Ras yang mengerikan ini benar-benar sia-sia. Prajurit serigala terkemuka, dengan wajah mengerikan, mengangkat pisau panjang di tangannya dan menebas dengan keras ke arah pemuda dari klan gila yang telah kehilangan akal sehatnya. Sueses. Namun, saat berikutnya, sebelum dia bisa mengayunkan pisau panjang yang baru saja diangkat, dia tiba-tiba merasakan lengannya menjadi ringan. Kemudian, rasa sakit yang tajam melonjak ke dalam hatinya. Prajurit serigala itu terkejut saat mendapati lengannya patah dan jatuh ke tanah di depannya. Wus! Tepat saat dia bereaksi, cahaya hitam lain melintas, dan tenggorokannya langsung terpotong, dan dia meninggial di tempat. Serangan tiba-tiba itu membuat prajurit serigala di sekitarnya ketakutan dan mereka buru-buru mengendalikan binatang serigala di bawah selangkangan mereka untuk berhenti. Mereka melihat sekeliling dengan terkejut dan segera mengunci posisi Raja Belalang Sembah. Ketika mereka melihat bahwa orang yang menyerang rekan mereka sebenarnya adalah Belalang Sembah kecil, semua prajurit serigala yang kuat ini tercengang, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Jangan biarkan satu pun dari mereka. Setelah menerima perintah Lin Haotian, Raja Belalang tiba-tiba melancarkan serangan. Anggota badan bilahnya sangat tajam, dan setelah dipersenjatai, ia bahkan lebih tak terkalahkan. Klang, klang, klang. Pedang panjang logam para prajurit serigala hampir tidak memiliki perlawanan ketika mereka bertabrakan dengan anggota badan bilah Raja Belalang, dan mereka langsung patah menjadi dua bagian. Setelah belasan napas, puluhan prajurit serigala di lapangan, termasuk mereka yang menunggangi binatang serigala, semuanya terbunuh. Swiss! Badan kecil Raja Belalang tiba-tiba melepaskan gelombang api hitam, yang langsung melahap semua makhluk di sekitarnya. Para orc itu terbunuh. Melihat pemandangan ini,
selusin prajurit gila yang tersisa tiba-tiba sangat gembira. Melihat bahwa krisis telah teratasi, mereka tidak lagi terus melarikan diri, tetapi malah menerkam pemuda gila yang tidak terkendali itu dan menekannya ke tanah. Jelas, mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Pemuda dari suku gila itu tersungkur ke tanah, tetapi dia masih berteriak-teriak dengan gila, matanya merah, memperlihatkan keganasan seekor binatang buas. Melihat ekspresinya, para prajurit suku gila di sekitarnya semua mendesah dengan mata sedih. Mereka juga memiliki gejala yang sama yaitu kehilangan akal setelah menjadi gila. Karena itu, mereka dianggap sebagai wabah oleh sesama anggota suku dan diusir dari suku. Beberapa waktu lalu, mereka bahkan diburu oleh para orc dan diambil sebagai budak. Mereka bertempur di Kolosseum setiap hari dan kehidupan mereka menjadi gelap. Biarkan dia pergi, aku bisa menyembuhkannya. Pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh mengganggu suasana hati para prajurit suku gila ini. Mereka tampak sedikit tegas dan segera mengalihkan pandangan mereka dengan hati-hati. Di udara, Lin Haotian seperti dewa, sosoknya perlahan turun dan muncul di depan para prajurit suku gila itu. Manusia, ketika mereka melihat penampilan Lin Haotian, wajah tegang mereka sedikit mengendur. Setidaknya, di antara banyak ras di negeri ini, manusia adalah kelompok yang relatif harmonis dan beradab. Mereka tidak sebrutal dan sekasar para orc. Baru saja, kau menyelamatkan kami. Pria jangkung dan kuat dari klan gila bertanya kepada Lin Haotian. Dia menggunakan bahasa umum benua langit. Apakah menurutmu ada orang kedua? Lin Haotian tersenyum tipis dan menatap para prajurit klan gila yang hadir. Tepatnya ada 12 orang. Dalam hal ini, dia semakin yakin bahwa 12 penjaga darah yang disebutkan Shen Jin sebelumnya adalah orang-orang di depannya ini. Yang kedua, pria jangkung dan kuat dari klan gila itu sedikit tertegun, lalu dia bereaksi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Namun, kami tidak punya apa-apa untuk dibalas kecuali kekuatan kami. Melihat keadaan mereka yang memalukan, Lin Haotian tentu saja tidak meminta imbalan materi apapun. Namun dengan cara ini, itu jauh dari cukup untuk membuat orang-orang ini memilih untuk setia kepadanya. Jika kau bersedia mempercayaiku, lepaskan dia. Aku punya cara untuk menyembuhkannya. Lin Haotian segera memulai strategi yang telah dipikirkannya sebelumnya. Alasan mengapa para berserker setia padanya adalah karena akibat kegilaan ini. Bisakah kau menyembuhkan penyakit ini? Mendengar ini, mata para berserker berbinar dan menatap Lin Haotian dengan heran. Bahkan kepala suku berserker tidak dapat menyembuhkan penyakit semacam ini, jadi bagaimana mungkin manusia bisa melakukannya? Baiklah, kau bisa mencoba. Lin Haotian mengangguk tanpa banyak penjelasan. Baiklah, biarkan dermawan ini mencobanya. Pria berserker yang tinggi dan kuat itu ragu-ragu sejenak dan mengangguk dengan serius. Dia tampaknya berencana untuk mencoba peruntungannya. Mereka sekarang diusir dari suku dan menjadi tunawisma. Mereka sudah mati, apalagi yang tidak berani mereka coba. Bunuh. Saat dia melepaskannya, berserker yang gila itu seperti binatang buas yang keluar dari kandang, matanya menyapu dengan ganas, dan dia mengunci Lin Haotian yang mendekat, meraung dan bergegas mendekat. Lin Haotian mengangkat telapak tangannya, dan gelombang energi ruang tak kasat mata menyebar dengan cepat. Badan pemuda berserker, yang menyerbu ke depan, tiba-tiba membeku seolah-olah terkurung. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Sungguh metode yang ampuh. Melihat pemandangan ini, mata 11 berserker lainnya berbinar. Mereka semakin mengagumi kemampuan prajurit manusia ini. Lin Haotian menatap berserker dengan wajah ganas di depannya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Para berserker awalnya adalah ras yang lahir untuk bertarung, tetapi kemudian penyakit semacam ini muncul di suku tersebut, dan mereka benar-benar menurun dalam sungai sejarah yang panjang. Sistem, mulai mode perawatan. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri saat memikirkannya. Ding, mulai mengunci target. Selamat kepada tuan rumah, perawatan target telah selesai, menghabiskan 10 batu lingyang. Seketika, suara sintesis elektronik sistem terdengar satu demi satu. Harga 10 batu lingyang sama sekali tidak berarti bagi aset Lin Haotian saat ini. Seketika, matanya sedikit menyipit dan menatap pemuda berserker di depannya. Namun,
dia melihat bahwa mata garang pemuda itu jelas telah berubah sedikit. Wajah garang itu berangsur-angsur menjadi tenang saat kesadarannya pulih. Selesai, Lin Haotian tersenyum tenang, dan sangat yakin dengan fungsi sistem. Ini, benarkah? Mendengar ini, ke-11 prajurit klan gila sedikit terkejut dan sedikit tidak percaya. Siapa kau? Hanya dalam beberapa tarikan napas, pemuda klan gila itu telah sepenuhnya terbangun. Menatap wajah manusia Lin Haotian yang tidak dikenal di depannya, dia tampak bingung. Mendengar ini, para prajurit klan gila di sekitarnya tercengang. Mereka menatap pemuda klan gila dengan tidak percaya. Mereka melihat bahwa pemuda itu masih dalam keadaan panik, tetapi dia benar-benar dapat bertanya. Situasi ini belum pernah terjadi dalam kasus-kasus sebelumnya. Xiaoba, apakah kau masih mengenali kami? Pria klan gila yang memimpin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Maru, tentu saja aku mengenalimu. Pemuda klan gila itu menjawab dengan bingung. His, mendengar ini, para prajurit klan gila tercengang dan menghirup udara dingin. Hah, ternyata aku yang gila. Pada saat ini, pemuda klan gila juga menyadari keadaannya. Dewa kegilaan, aku sudah kembali waras. Setelah beberapa saat linglung, pemuda klan gila itu tiba-tiba terkejut. Seluruh wajahnya memerah dalam sekejap. Lin Haotian tersenyum tenang dan langsung melepaskan kurungan spasial pada pemuda klan gila itu. Maru, apa yang terjadi tadi? Pemuda klan gila menahan kegembiraannya dan melihat sekeliling dengan waspada. Namun, dia melihat bahwa sekelompok orc yang mengejar mereka sebelumnya telah menghilang. Prajurit manusia ini menyelamatkan kita, dan dia juga yang mengambil tindakan untuk menyembuhkanmu. Pria jangkung dan kuat itu berkata dengan napas cepat. Badannya yang sedikit gemetar dapat dengan jelas menunjukkan kegembiraan batinnya. Mendengar ini, pemuda klan gila tercengang. Dia menatap Lin Haotian dengan takjub. Dia tidak menyangka bahwa prajurit manusia ini benar-benar dapat menyembuhkan gejala sisa kegilaannya. Plop, pada saat ini, pria jangkung dan kuat itu tiba-tiba berlutut dan memohon kepada Lin Haotian, tolong selamatkan kami, dermawan. Kemudian, para prajurit klan gila lainnya juga berlutut di tanah. Karena kegilaan mereka tidak hanya dikucilkan oleh orang-orang mereka sendiri dan dipaksa berkeliaran di luar, tetapi juga diganggu oleh orang asing. Dapat dikatakan bahwa kehidupan mereka dalam kesulitan. Kemunculan Lin Haotian saat ini tentu saja membuat mereka melihat secercah cahaya di tengah kegelapan keputusasaan. Aku bisa menyelamatkanmu, tetapi akhir-akhir ini aku kekurangan asisten. Apakah kau bersedia mengikutiku? Lin Haotian berkata terus terang tanpa basa-basi yang tidak perlu. Kami sudah mati. Pria jangkung dan kuat itu berkata dengan wajah tegas, jika dermawan tidak keberatan, kami bersedia mengikutimu. Tanda tanya, pemuda dari klan gila itu juga mengangguk. Baiklah. Lin Haotian mengangguk puas. Kemudian dia mengikuti metode yang sama dan mulai merawat 11 prajurit klan gila berikutnya satu demi satu. Ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, ke-12 prajurit klan gila semuanya mengamuk. Saling memandang sambil mengendalikan akal sehat mereka tidak bisa menahan air mata di mata mereka. Rasa rendah diri di masa lalu juga kembali percaya diri saat ini. Aku tidak tahu siapa nama kalian sebelumnya, tetapi mulai sekarang, ikuti saja nama yang kuberikan padamu. Tatapan mata Lin Haotian menyapu ke-12 prajurit klan gila yang hadir. Seketika, tatapannya jatuh pada pria jangkung dan kuat di depan, dan dia berkata dengan tenang, namamu Long Yi. Kamu Long Er, diikuti oleh pemuda klan gila. Kamu Long San. Lin Haotian mengurutkan mereka menurut kekuatan aura masing-masing. Kemudian, dia mengeluarkan senjata dan jubah darah yang telah disiapkan sejak lama dan membagikannya sesuai dengan itu. Jubah darah ini bukanlah pakaian biasa, tetapi pakaian yang mereka dapatkan saat menjadi diaken jubah darah. Bahan-bahannya dipadatkan dari berbagai harta alam dan memiliki efek pertahanan yang sangat kuat, serta kebal terhadap air dan api. Terima kasih, Guru, atas kehormatannya. Ke-12 berserker itu semua berkata dengan rasa terima kasih dan hormat. Pada titik ini, 12 pengawal darah secara resmi didirikan. Di padang rumput, ke-12 berserker itu membelai senjata mereka, wajah mereka sangat gembira. Di masa lalu, senjata yang mereka gunakan paling banter adalah pedang dan kapak besi, tidak pernah ada senjata spiritual yang sebagus ini.
Baik dari segi pengerjaan maupun bahan, semuanya pasti berkualitas tinggi. Pisau yang tajam sekali, Long Yi yang kekar, kukunya yang panjang dengan lembut menggores bilahnya, langsung memotongnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Long Er mengangkat kapaknya dan mengayunkannya, dengan kekuatan yang kuat yang langsung menimbulkan gelombang, dan juga sangat gembira. Ini beberapa seni bela diri suci, kalian dapat memilih untuk berlatih sesuai dengan preferensi pribadi kalian. Lin Haotian dengan santai melemparkan selusin keping giok seni bela diri dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak pernah pelit dengan anak buahnya. Apakah semua keping giok ini seni bela diri suci? Melihat lusinan keping giok seni bela diri di depan mereka, wajah para berserker semuanya penuh dengan keterkejutan. Aku tidak akan meminta kalian untuk melakukan apapun saat ini. Tugas pertama kalian adalah meningkatkan kekuatan kalian sesegera mungkin. Lin Haotian tersenyum tenang, aku tidak menginginkan bawahan yang terlalu lemah. Jika Shen Jin tidak secara khusus menyebutkan 12 pengawal darah, dia tidak akan repot-repot melatih mereka. Bagaimanapun, hewan peliharaan itu lebih kuat dari penjaga manapun. Yakinlah, bawahanku akan melakukan yang terbaik di masa depan dan mahtai untukmu. Long Yi menggenggam tangannya dan berkata dengan setia. Meskipun para berserker lainnya tidak mengungkapkan pendapat mereka, mata mereka yang membara menunjukkan tekad mereka untuk mengabdi sampai mahtai. Seharusnya cukup jika kita menghitung hari. Lin Haotian diam-diam menghitung waktu perjalanan ini dan perbedaan waktu dari terakhir kali dia mendapatkan buah roh jimat api. Tepatnya 10 hari. Dengan kata lain, batas pendinginan pohon roh jimat api telah tercapai dan dapat diangkat. Sistem, munculkan pohon roh jimat api. Lin Haotian berkata dalam hati. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil memunculkan buah roh jimat api. Kamu dapat mengambilnya sesuka hati. Segera, perintah sistem berbunyi. Kemudian, pada pohon roh jimat api di ruang penyimpanan, bunga merah bergerak cepat dan mulai menghasilkan buah spiritual dengan pola api di seluruh badan. Swoosh! Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan buah roh jimat api langsung muncul di tangannya. Long Yi, kamu makan ini dulu. Lin Haotian menyerahkan buah roh jimat api di tangannya kepada Long Yi. Melihat buah roh jimat api merah di tangannya, Long Yi jelas merasakan sentuhan yang membakar. Segera, dia menelannya langsung tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, energi api yang sangat melonjak meletus di badannya. Badan Long Yi juga mulai mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Daging, darah, tulang, organ dalam, dari dalam keluar, semuanya berubah dengan cepat dalam penempaan energi api. Kemudian, di bawah mata terkejut dari 11 orang berserker, badan Long Yi ditutupi dengan lapisan api. Badan daging dan darahnya telah berubah menjadi bentuk api. Long Yi menundukkan kepalanya, melihat api yang menyala di badannya, dan kemudian meninju dengan keras. Duar, seketika, seberkas api meledak dari kepalan tangan itu dan menghantam tanah tak jauh dari sana. Dengan suara dentuman yang dalam, sebuah lubang besar muncul di tanah, dan tanah di sekitarnya hangus. Tuan, ini, Long Yi sedikit kewalahan saat pertama kali memperoleh energi sekuat itu dan wujud roh api. Sangat kuat, kelompok pengamuk di sampingnya juga cukup terkejut. Namun, lebih banyak dari mereka yang merasa iri. Mata mereka berbinar, menantikan Tuan Lin Haotian untuk mengubah mereka selanjutnya. Buah spiritual semacam ini dapat membuat badan berevolusi menjadi badan roh api setelah ditelan, tetapi saat ini hanya ada satu. Lin Haotian melirik ke 11 pengamuk lainnya dan berkata dengan tenang, di masa depan, kalian akan seperti dia. Terima kasih, Tuan. Mendengar ini, para pengamuk mengangguk dengan gembira. Saat ini, Lin Haotian seperti dewa di hati mereka, maha kuasa. Saya harap benar seperti yang dikatakan Shen Jin, orang-orang ini bisa sekuat rumor di tahap selanjutnya. Melihat kelompok pengamuk di depannya, Lin Haotian mendesah dalam hatinya. Karena kali ini, dia telah menginvestasikan banyak uang. Jika dia tidak dapat mencapai cita-citanya, dia pasti akan kehilangan banyak. Siapa yang tahu di mana area pertambangan suku Kalajengking? Setelah semuanya beres, Lin Haotian juga langsung ke intinya. Aku tahu, Long Yi berbicara lebih dulu, di kota Dagui. Itu adalah area di bawah yurisdiksi suku Kalajengking, dan ada banyak biji besi tungsten di sekitarnya. Sebelumnya, kami ditangkap di sana sebagai budak,
lalu dijual ke suku manusia serigala, dan hanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri di tengah jalan. Pada akhirnya, Long Yi mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi dengan api amarah. Selama hari-hari di kota Dagui, para budak ini tidak hanya harus bertarung dengan binatang buas di arena setiap hari, tetapi juga tidak mendapatkan makanan lengkap. Mereka hanya bisa saling membunuh dengan budak asing lainnya di dalam kandang dan memakan mayat mereka hidup-hidup. Jika bukan karena fisik bertarung unik para berserker, mereka pasti sudah menjadi makanan orang lain sejak lama. Mengingat berbagai kejadian yang pernah dialaminya sebelumnya, kemarahan di hatinya hampir mengamuk lagi. "Tuan, apakah Anda akan pergi ke kota Dagui?" Long Yi menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, lalu menatap Lin Haotian dan bertanya. "Baiklah, apakah Anda sudah mendengar berita bahwa sebuah batu kuno digali di area pertambangan di sana?" Setelah mengunci lokasi tertentu, Lin Haotian bertanya lagi. "Batu kuno?" Long Yi sedikit terkejut, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Apakah itu batu yang mengandung konsepsi artistik waktu?" "Saya berada di arena kota Dagui beberapa waktu lalu, dan saya kebetulan mendengar pemilik budak terkemuka berbicara dengan orang lain tentang batu ini, tetapi hanya itu yang saya tahu." Mendengar ini, Lin Haotian sedikit mengangkat alisnya. Untuk proses selanjutnya, sudah ada rencana yang jelas. Dia melirik para berserker, dan tampaknya penyelamatannya layak dilakukan. "Kalian kembalilah ke berserker terlebih dahulu, dan aku akan kembali lagi nanti." Lin Haotian mengeluarkan beberapa catatan transmisi suara dan menyerahkannya kepada Long Yi. "Tuan, apakah kalian akan pergi?" Mereka mengira Lin Haotian akan membawa mereka bersamanya, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Long Yi dan yang lainnya cukup terkejut. "Sejujurnya, aku akan mengalami bencana dalam 5 tahun. Kalian kembalilah dan berlatihlah dengan giat, dan aku harap kalian dapat membantuku saat itu." Lin Haotian berkata terus terang tanpa bersikap misterius. Selain itu, kekuatan kelompok berserker ini masih terlalu lemah. Membawa mereka ke sini hanya akan menjadi beban. Lebih baik membiarkan mereka kembali ke berserker untuk berkembang, dan mungkin mereka dapat membentuk kekuatan lain. Bencana. Mendengar ini, Long Yi dan yang lainnya sedikit tercengang, menatap Lin Haotian dengan mata serius. "Tuan, jangan khawatir, kami pasti akan memenuhi misi kami." Kemudian ke-12 berserker itu tampaknya memahami sesuatu, dan berkata dengan sungguh-sungguh hampir serempak. Mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka sama sekali tidak dapat membantu Lin Haotian. Hanya dengan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, Anda dapat mengimbangi kecepatan sang master. Dengan cara ini, kedua belah pihak berpisah. 12 pengawal darah juga memulai perjalanan mereka di klan gila. 3 hari kemudian, Lin Haotian mendaki bukit dan akhirnya melihat sebuah kota besar. Kota ini adalah tujuannya, kota Dagui. Karena perbedaan peradaban, para orc tidak memiliki kerajaan dinasti seperti manusia. Distribusi kekuasaan mereka sebagian besar didasarkan pada suku. Dan sistem kehidupan mereka tidak sekasar dan berdarah seperti yang dibayangkan. Ada kota-kota di antara setiap suku. Area pertambangan adalah aset ekonomi utama mereka. Semakin kuat suku orc, semakin banyak kota yang dimilikinya. Misalnya, 4 suku utama orc, suku singa, suku harimau, suku beruang, dan suku bersayap. Wilayah pengaruh mereka hampir menempati setengah dari seluruh Huang Lingsu. Namun, suku yang benar-benar menguasai tanah ini adalah keluarga kerajaan yang paling kuat, suku Behemoth. Saat dia mendekati kota Dagui, Lin Haotian mendongak dan melihat bahwa tembok kota menjulang tinggi dan membentang hingga ke ujung pandangannya. Mungkin itu karena para orc tinggi, kuat, dan berkuasa, sehingga skala bangunannya secara alami besar. Bahkan kota di suku kecil jauh lebih besar daripada kota manusia. Lin Haotian berjalan menuju gerbang kota dengan langkah santai. Meskipun ini adalah wilayah para orc, ada banyak orang asing yang mengantre untuk memasuki kota. Sekilas, ada kurcaci dengan perawakan kerdil. Suku batu barbar dengan kulit biru abu-abu seperti batu. Suku Phoenix api dengan sayap merah. Bahkan suku Mahiat yang menakutkan dan aneh. Sedangkan untuk manusia, Lin Haotian melihat sekeliling dan menemukan bahwa hampir tidak ada manusia kecuali dirinya sendiri. Tampaknya di wilayah para orc, tidak terlalu aman bagi manusia untuk muncul di tempat seperti itu. Lagi pula,
Bahkan para pengamuk yang tampak seperti manusia ditangkap sebagai budak. Dengan fisik manusia yang lemah, itu tidak akan jauh lebih baik. Hei, ada manusia, itu sangat langka. Saat Lin Haotian mendekati gerbang kota, para prajurit kalajengking yang bertugas menjaga sedikit terkejut. Tampaknya sangat jarang bagi manusia untuk muncul di sini. Sudah lama sejak saya mencicipi daging manusia. Saya ingat terakhir kali saya memanggang mayat utuh adalah setengah tahun yang lalu. Salah satu prajurit kalajengking menjulurkan lidah hitamnya yang panjang dan tidak dapat menahan diri untuk menjilati sudut mulutnya. Ekor kalajengking yang ditutupi duri di punggungnya juga bergerak sedikit. Saat bergesekan dengan tanah, ekor itu mengeluarkan suara mendesis, memprovokasi Lin Haotian yang sedang berjalan mendekat. Manusia, berhenti. Melihat wajah Lin Haotian yang terdiam dan ingin memasuki kota, prajurit kalajengking itu berteriak. Ada apa? Lin Haotian berhenti dan menatap ke arah pihak lain. Apa tujuanmu di sini? Prajurit kalajengking itu jelas ingin membuat masalah dan bertanya. Kolosseum, jika kau tahu, tolong tunjukkan jalannya. Lin Haotian berkata dengan acuh tak acuh tanpa bersikap rendah hati atau sombong. Minta aku untuk menunjukkan jalannya. Mendengar ini, prajurit kalajengking itu tercengang. Aku ingin mencari alasan acak untuk menangkapnya dan menjualnya ke peternakan suar sebagai budak. Kemudian tatapan muram melintas di matanya, dan dia menyeringai dalam hatinya, karena kau datang kepadaku, itu lebih mudah. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Seketika, prajurit kalajengking itu mengangguk, dan sikapnya sangat sopan. Terima kasih. Lin Haotian tersenyum tipis. Dari perubahan di mata orang lain, bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua tipu daya sia-sia. Sekarang ada navigasi gratis, yang merupakan pekerjaan yang dia butuhkan. Saudaraku, aku punya sesuatu untuk dilakukan, dan pekerjaan di sini diserahkan kepadamu. Prajurit kalajengking itu memunggungi Lin Haotian, dan kemudian diam-diam mengedipkan mata pada komplotannya. Yang terakhir mengerti, dan mengangguk dengan sedikit keceriaan di wajahnya. Manusia ini, sepertinya dia akan sial. Kemudian, melihat Lin Haotian yang mengikuti prajurit kalajengking ke kota, beberapa prajurit asing di gerbang kota semuanya merasa kasihan secara diam-diam. Mereka telah lama terbiasa dengan situasi seperti itu. Karena terakhir kali, sekelompok pengamuk ditangkap di sini dan dijadikan budak. Selain itu, ini adalah wilayah klan kalajengking, siapa yang berani naik dan mencampuri urusan orang lain. Berjalan memasuki kota, melihat sekeliling, sebagian besar bangunan terbuat dari batu-batu besar. Bangunan-bangunan itu tampak sederhana, tetapi kokoh dan kuat. Lin Haotian berjalan-jalan di sepanjang jalan untuk pertama kalinya untuk merasakan adat istiadat orc yang eksotis, tetapi dia melihat sekeliling seperti seorang turis. Apakah kamu ingin pergi ke arena raksasa? Cepatlah. Namun, langkahnya yang sedang membuat jengkel prajurit klan kalajengking, yang berteriak tidak sabar. Pokoknya, kita sudah di sini, tidak perlu terburu-buru. Lin Haotian berkata dengan ringan, tidak peduli dengan desakan pihak lain. Mendengar ini, wajah gelap prajurit klan kalajengking tiba-tiba melonjak dengan hawa dingin yang ganas. Manusia sialan, aku akan bersabar denganmu untuk sementara waktu, dan ketika kita sampai di arena raksasa, aku akan melihat bagaimana aku menghadapimu. Tanda tanya, dia mengutuk dengan kejam di dalam hatinya, tetapi untuk menghasilkan uang tambahan, dia hanya bisa menahan amarahnya dan bekerja sama dengan langkah Lin Haotian. Kita di sini. Setelah beberapa saat, prajurit kalajengking akhirnya membawa Lin Haotian ke tujuannya. Lin Haotian mendongak dan melihat bahwa bangunan Kolosseum itu sangat aneh. Bangunan itu dikelilingi oleh tembok di semua sisi, seperti bangunan silinder besar. Dinding batu itu dipenuhi dengan paku besi hitam, dan bahkan banyak mayat tergantung di sana. Itu tampak mengerikan dan menakutkan, membuat orang merasa tertindas. Dalam keadaan normal, manusia tidak memenuhi syarat untuk masuk melalui gerbang depan. Karena kamu memiliki kesan yang baik tentangku, aku akan membawamu kali ini. Kata-kata prajurit kalajengking itu terdengar sangat bagus, tetapi sebenarnya dia terlalu malas untuk membawa Lin Haotian mengambil jalan memutar dan masuk melalui pintu belakang. Terima kasih. Lin Haotian tersenyum tipis, mengikuti pihak lain tanpa ragu-ragu, dan berjalan ke gerbang gelap yang tampak seperti binatang buas.
Di dalam gerbang besi itu ada lorong panjang dengan cahaya redup. Di lorong yang sunyi, suara langkah Lin Haotian dan prajurit Kalajengking terdengar jelas. "Raja Mang, kau bisa mulai sekarang." Melihat tidak ada orang lain di lorong itu, Lin Haotian berkata dengan tenang. "Apa yang kau katakan?" Mendengar suaranya, prajurit Kalajengking yang berjalan di depan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dengan bingung dan mengerutkan kening ke arah Lin Haotian. Namun, dia melihat bahwa yang terakhir memiliki senyum dingin di bibirnya. Swiss. Sebelum dia bisa memikirkan arti kata-kata itu, cahaya hitam tiba-tiba keluar. Pupil mata prajurit Kalajengking itu tiba-tiba mengerut, dan dia mundur dengan ketakutan, dan sengatan ekor di belakangnya juga terlempar keluar dengan cepat. Namun, bagaimana dia bisa melawan lebih cepat dari Raja Belalang Sembah? Swiss. Dengan ayunan anggota badan pisau, ekor Kalajengking itu langsung patah, dan kepala prajurit Kalajengking itu juga terpotong menjadi dua. Darah merah dan materi otak menyembur keluar secara langsung. Namun segera, api hitam dingin menyebar, dan badan yang belum jatuh ke tanah langsung ditelan dan menghilang. Darah dan otak yang berceceran di tanah juga dibersihkan. "Aku lupa menggunakan teknik pencarian jiwa, jadi apa?" Mata Lin Haotian sedikit menyipit, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, lalu menggelengkan kepalanya diam-diam. Ini adalah pertama kalinya dia di sini, dan dia tidak begitu mengenal lingkungan itu. Jika dia menggunakan teknik pencarian jiwa pada prajurit Kalajengking tadi, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Namun sekarang, ide ini hanya bisa ditinggalkan. Karena manusia tidak diterima di sini, mari kita coba membuat bentuk manusia naga. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri, dan langsung mengaktifkan bayi roh di badannya. Dalam sekejap, lapisan sisik naga gelap menutupi seluruh badannya. Bersambung.